Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi Modul 2.3 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Karyono SPD dari SD Negeri Trate, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Patrap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru dan kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya sebijak mungkin dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, sehingga bisa dijadikan rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Hal ini sejalan dengan semboyan Patrap Triloka ing ngarso sung tulodo. Nilai-nilai yang tertanam yang berpengaruh pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru atau kepala sekolah dalam mengambil keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang diambil. Tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Hal ini akan memberi semangat serta motivasi guru untuk selalu berkarya dan berinovasi ing madya mangunkarsa, yaitu memberikan yang terbaik bagi pendidikan yang secara tidak langsung memberi semangat juga bagi semua warga sekolah, terutama pada peserta didik. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan. Itu sesuai dengan 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan kelompok. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang terakhir, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, prinsip berbasis hasil akhir, ends-based thinking. Prinsip berbasis rasa peduli, fair-based thinking. Dan yang terakhir, prinsip berbasis peraturan, rule-based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Keterampilan guru dalam menguji pengambilan keputusan yang telah disepakati sudah baik dan berbasis etika, sesuai visi misi sekolah yang berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Dengan keterampilan coaching, guru dapat mengoptimalkan potensi serta bakat dari setiap anak didiknya. Selain itu, guru juga bisa membantu peserta didik menyingkirkan hambatan yang menghalangi proses belajar murid. Jadi, guru sebagai coach akan mampu memotivasi dan mendorong serta membantu anak didiknya menentukan atau menemukan serta menggali potensinya secara optimal. Pembahasan studi kasus yang fokus masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Empati yang terlatih oleh seorang guru akan mampu memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Rasa empati atau etika dan pengelolaan diri dengan kesadaran penuh mindfulness akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan berbasis etika sesuai visi misi berpihak pada murid,
budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan jelas yang mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Selain itu, pengambilan keputusan harus sesuai dengan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah nilai-nilai dan budaya masyarakat yang terkadang terasa kabur ketika dihadapkan pada nilai dan budaya yang lain. Yang kedua, paradigma berpikir dari semua warga sekolah serta masyarakat lingkungan sekolah yang terkadang terpengaruh kodrat zaman. Dan yang terakhir, di era globalisasi di segala bidang, terutama teknologi yang sangat berpengaruh pada pola pikir masyarakat sekarang ini. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang tepat, yaitu pengambilan keputusan berbasis etika sesuai visi misi berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan jelas yang mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga bakat dan potensi dalam diri siswa bisa tercapai secara optimal hingga tercipta profil pelajar Pancasila. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid. Keputusan-keputusan itu akan menjadi teladan serta memotivasi dan mendukung potensi murid, dan pada akhirnya membawa pengalaman yang sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir mereka kelak. Setiap keputusan yang dibuat oleh seorang guru dalam pembelajaran akan memaksimalkan potensi setiap anak atau sebaliknya, sehingga keberhasilan seorang guru bukan hanya mengajarkan kecerdasan kognitif, melainkan kecerdasan sosial, emosional, serta spiritual secara menyeluruh. Kesimpulan akhir dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Untuk mencapai kebebasan berpikir dengan merdeka belajar, guru senantiasa selalu berinovasi dalam menyajikan pembelajaran dengan mandiri, berani, dan percaya diri, sesuai nilai dan peran guru penggerak agar pembelajaran berpusat pada murid, sehingga murid secara aktif menemukan dan mengembangkan potensinya, mampu berpikir secara luas dan bebas dipadukan dengan esensialisme yang memegang teguh budaya. Namun, guru tetap memberi keteladanan sesuai nilai dan peran guru penggerak ing ngarsa sum tulodo, di tengah selalu semangat dan motivasi serta berkarya dan berinovasi ing madya maun karsa, di belakang memberi dorongan tut wuri handayani. Salah satu penerapannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pembelajaran sosio-emosional agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alamnya, sehingga hakikat pendidikan sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara menginternalisasikan nilai-nilai budaya pada anak melalui pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga mewujudkan visi misi sekolah yang berpihak pada murid. Pada akhirnya akan membentuk generasi dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menyajikan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi sosial emosional, guru juga harus memiliki keterampilan coaching. Keterampilan coaching ini membekali guru dalam proses pengambilan keputusan. Dampak dari mempelajari konsep dan topik dari modul ini bagi saya sebagai seorang individu, sebagai seorang guru dan pemimpin, yaitu saya dapat memahami proses pengambilan keputusan secara sadar penuh, mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Kompetensi self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship skills
akan membantu guru mengambil sebuah keputusan terkait permasalahan dilema etika maupun rujukan moral dengan sebuah keputusan yang bijak melalui pemetaan 4 paradigma dilema etika dan pengambilan keputusan dengan 3 prinsip serta menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga keputusan-keputusan yang diambil berbasis etika sesuai visi misi sekolah yang berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan itu akan lebih jelas. Pada akhirnya akan membentuk generasi dengan profil pelajar Pancasila. Demikian video koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.